Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fardurrahman dari Fakultas Adab Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya ingin memenuhi persyaratan mata kuliah isu-isu kontemporer dunia Islam. Saya mengambil tema tentang Islamofobia. Nah, di sini saya mewawancari seorang dengan nama siapa? Nama Ahmad Safwan, Jurusannya Perbandingan Mazhab dan Hukum. Ya. Saya di sini ingin mempertanyakan tentang bagaimana pandangan Anda terhadap Islamofobia yang terjadi di kebanyakan negara Eropa, yang khususnya sebagian besar berupa rasisme beragama. Jadi Islamofobia yang banyak terjadi di negara-negara Eropa itu munculnya stigma-stigma negatif terhadap Islam itu sendiri. Mengapa mereka mempunyai stigma tersebut? Karena ya kurangnya pengetahuan terkait Islam itu sendiri. Jadi menurut saya lebih baik diadakannya edukasi terkait dengan Islam itu sendiri dan dialog antar agama agar saling memahami satu sama lain tentang toleransi beragama, sehingga tidak adanya Islamofobia itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan saya. Selanjutnya ada nama siapa kan? Saya Gipar Muhammad Adriansa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin bertanya tentang Islamofobia. Bagaimana pandangan Anda terhadap Islamofobia yang terjadi di kebanyakan negara Eropa, yang kasusnya sebagian besar berupa rasisme beragama? Menurut saya, tindakan rasisme terhadap umat Islam tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Semua agama harus dihormati dan semua orang berhak hidup bebas tanpa rasa takut identitas agamanya. Masyarakat dan pemerintah wajib bekerja sama untuk mencegah diskriminasi baik melalui hukum maupun edukasi sosial. Jika hal itu terjadi, maka rasa damai akan tercipta lebih cepat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada akangnya. Selanjutnya saya dengan akang siapa? Nama saya Zidan Fauzi Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin bertanya tentang Islamofobia. Bagaimana pandangan Anda terhadap Islamofobia yang terjadi di kebanyakan negara Eropa, yang kasusnya sebagian besar berupa rasisme beragama? Menurut saya Islamofobia itu merupakan masalah serius, karena setiap manusia itu memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya dengan aman. Jika ada seseorang diperlakukan tidak baik hanya karena beragama Islam, hal ini tuh termasuk tindakan diskriminasi gitu. Juga rasisme beragama ini tuh bisa menyebabkan perpecahan antar warga gitu. Oleh karena itu perlunya adanya sikap saling menghormati antar umat beragama gitu, agar terciptanya lingkungan yang baik gitu. Mungkin segitu saja. Terima kasih kepada akangnya. Selanjutnya sekian wawancara yang terakhir dari 3 pewawancara. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan hasil monolog sintesis saya yang bertema Islamofobia yang berfokuskan pada rasisme yang dilakukan terhadap mayoritas Islam. Saya ambil dari ketiga pewawancara tadi yang sudah saya rangkum dalam tulisan saya. Jadi, Islamofobia ini yang terjadi di berbagai negara Eropa dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi dan rasisme beragama yang cukup serius, karena bertentangan dengan hak dasar setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan keyakinan secara aman dan bebas. Ketika jawaban dari pewawancara tersebut sama-sama menekankan bahwa perlakuan tidak adil terhadap umat Islam bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, seperti munculnya perpecahan, berkurangnya rasa saling percaya, dan rusaknya hubungan antar warga dalam masyarakat yang seharusnya hidup berdampingan secara damai. Selain itu, Islamofobia juga tidak muncul begitu saja.
melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kurangnya pemahaman yang benar tentang Islam serta adanya stereotip negatif yang harus berkembang gitu, baik melalui media maupun lingkungan sosial. Hal ini membuat sebagian orang menilai Islam secara sempit gitu dan tidak objektif, sehingga memunculkan prasangka ya dan sikap diskriminatif. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi, melainkan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Dalam hal ini, penting adanya peran pendidikan untuk menanamkan nilai toleransi, gitu, saling menghormati, dan keterbukaan terhadap perbedaan sejak dini gitu. Selain itu, dialog antar agama juga menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar gitu, dalam membuat dan menegakkan kebijakan yang melindungi semua warga tanpa memandang latar belakang agama, sehingga tindakan diskriminasi dapat dicegah dan ditindak secara tegas. Dalam adanya kombinasi antara edukasi, dialog, serta kebijakan yang adil, diharapkan Islamofobia dapat diminimalkan. Pada akhirnya tercipta masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghargai. Hanya bisa terwujud jika setiap individu dan kelompok mau membuka diri, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Berikut hasil dari monolog sintesis saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.